Siapa nih di sini di antara kalian yang masih muda tapi sering ngerasain sakit-sakitan di bagian bahu sama lengan? Nah, pada sesi tanya-tanya dokter kali ini ada seseorang yang usianya terhitung masih muda bertanya kepada Dr. Ruben Manohara, spesialis ortopedi. Ketika masih muda, dia bercerita bahwa dia sempat mengalami dislokasi bahu. Nah, pertanyaannya, akankah dislokasi bahu yang pernah dia alami ini akan memberikan efek jangka panjang ke depannya? Berikut jawaban dari Dr. Ruben Manohara. Tapi sebelumnya, ayo dong tekan tombol subscribe channel Tekan TV dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kita tambah semangat buat bikin konten-konten yang menarik dan tentunya mengedukasi kamu. How's the solution? So this kind of dislocation, if it happens when you're 20s and 30s, the chance of it happening again is more than 90-something%. Okay, but as you get older, because we get arthritis, we become more stiff, the chance of it popping out is less. It actually is hard to answer. It depends on how bad the dislocations are, because sometimes it's just the labrum is torn. That is an easy solution. But sometimes the bone also is worn and there might be bone loss. And if there's bone loss, then you may require a different procedure. This reverse shoulder cannot be used in a 45-year-old or a 50-year-old. It's not good for that. There are other procedures that can help him. If he doesn't have instability now, then I guess it's okay. But if he has any pain, especially usually when they come into this position, when he tries to do this, it may not even be sports. It may even just be like yawning or resting or lying down like that, reaching behind when driving the car. That can cause pain. He should get it checked by a doctor for. There are different procedures available for instability. Some are keyhole, some require bone replacement if there's a bone issue. So we need to check it out further to know more about it before we can advise accordingly. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya terjemahkan dulu ya. Tadi ada pertanyaan ya dari teman saya ya. Jadi waktu saat ini beliau umurnya 46 tahun ya. Jadi ketika beliau ini umurnya 25 sampai 30 tahun, sering terjadi dislokasi bahu ya, karena kan beliau main basket, jadi sering ketatap terus bahunya lepas dan beliau benerin sendiri, tabrakin tembok atau dibenerin sama temennya. Nah, pertanyaannya adalah apakah di dalam jangka panjang bahunya ini akan berbahaya atau bagaimana solusinya? Ini Dr. Ruben menjelaskan ketika saat ini ketika umurnya masih muda, sering kejadian seperti ini tuh ya wajar dan kemungkinan nanti bakal sering kejadian, kemungkinannya sampai 90%. Nah, tapi nanti ketika kita lebih tua karena kita sudah ada osteoartritis dan lain-lain, kemungkinan bahu ini akan dislokasi itu sangat kecil. Tapi yang penting adalah ketika kita tidak mendeteksi adanya instability dari bahu itu tidak stabil pada saat ini, ya nggak apa-apa. Tapi kalau merasa sakit atau tidak stabil ketika kita ngangkat tangan kosong ya, tangannya kosong diangkatnya sakit, kita mau ngambil barang di belakang kita sakit, ya kita sebaiknya cek ya. Dan pergantian bahu ini tidak disarankan untuk umur yang muda ya. Jadi ada beberapa cara yang lain yang lebih mudah untuk dilakukan ketika umur kita masih muda. Nanti kalau sakit sebaiknya kita cek dulu. Sakit bahu yang dirasakan oleh sebagian besar orang ternyata bisa disebabkan oleh banyak faktor. Beberapa faktor diantaranya yaitu adanya cedera pada bahu dan juga adanya gangguan saraf. Lalu bagaimana caranya kita bisa membedakan sakit bahu ini disebabkan oleh cedera atau karena gangguan saraf? Question, okay? So shoulder pain can come from inside the shoulder joint, but it can also come from your nerve, because your nerve from the neck supplies your shoulder, your elbow, your arms. So if it's affecting your C5, C6 nerve, you might actually feel a shoulder pain. So how to tell the difference? Usually for shoulder pain, the shoulder cause, when you move your shoulder, it causes pain. Whereas if it's a nerve pain, even no movement, also you feel pain. Even resting, lying down, no move, also got pain. If it's a nerve pain, usually you feel like a tingling, a numbness, a burning, a very funny ants crawling feeling, and it will go down to your fingertips, okay? Whereas shoulder pain usually only stays around the shoulder. It may go down to the arm here, up to the neck, but it won't travel elsewhere. But a nerve pain will shoot below the elbow. If you feel any pain from the shoulder going below the elbow, that's also usually a pinched nerve. Oke, jadi Bapak Ibu ini ada pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi saya terjemahkan, dokter bagaimana membedakan antara perbedaan sakit bahu itu karena saraf terjepit
atau gara-gara memang sakitnya dari bahu itu sendiri. Ya, jadi Dokter Ruben menjelaskan ini pertanyaan yang sangat luar biasa dan sering terjadi sama kita ya. Jadi penjelasannya cukup simpel. Cara membedakannya adalah ketika sakit, jadi gini, memang sakit dari bahu ini sebabnya ada dua. Satu karena salah terjepit, dan yang kedua memang di bahunya ada masalah. Yang salah terjepit itu adalah ketika sarafnya terjepit yang mempengaruhi di cervical ya, di C5 atau di C6, dan biasanya saraf terjepit itu ketika bahunya diem atau resting pun tuh ada rasa sakit. Ya, jadi bahunya tidak bergerak pun rasanya sakit, dan rasanya itu seperti apa ya, menjalar sampai bawah, atau ada rasa apa ya, kayak geringingan gitu, ada rasa enam ya, rasa kebas, dan juga mungkin ada rasa seperti ada apa ya, semut berjalan gitu dari bawah ke atas dan sebaliknya. Tapi kalau bahu itu biasanya sakitnya itu ketika kita gerakan bahu kita melakukan aktivitas baru sakit. Dan biasanya sakit di bahu itu sendiri itu tidak kemana-mana, hanya di bahu aja. Turun sedikit ke lengan atau sedikit naik ke leher itu tidak apa-apa. Tapi bedakannya seperti itu. Kalau yang syaraf bakal apa ya, menjalar ke bawah, kalau yang bahu ya hanya di sekitar itu aja. Nah, kalau kalian pernah nggak nih ngerasain lengan kalian itu rasanya tiba-tiba lemas, nggak ada tenaganya, jadi sangat sulit untuk diangkat? Kira-kira apa sih penyebabnya lengan kita itu bisa terasa lemas dan tak bertenaga? Berikut jawaban Dr. Ruben Manohara. Okay, if you can't raise your arm, I told you it's related to the rotator cuff muscle. So it depends, did you have any injury, any fall? Do you use your arm a lot for something? So sometimes the rotator cuff can get inflammation, and that's why it's pain, it's hard to raise, okay? Otherwise, sometimes the muscle can get torn, and that's why it cannot raise. And another possible reason is if the nerve affecting the muscle is pinched, or there's some nerve problem, that's why the muscle cannot raise the shoulder. So I don't know if you're young or old, but I think if you're unable to raise your arm, it's probably good to go and see an orthopedic specialist. What's happening? It can be, like I said, muscle tear, it can be a nerve problem. Sometimes it can be frozen shoulder or even joint arthritis. So there are many different causes. Okay, just now my staff say, can you not to share the screen because they need to. Can. Ya, thank you. Oke, jadi saya coba terjemahkan nih Bapak Ibu sekalian ya, karena ada pertanyaan yang luar biasa sekali. Dok, ketika kita itu mulai tidak bisa menaikkan lengan kita itu sebabnya apa? Dijawab Dr. Ruben adalah sebab utamanya karena ada otot yang namanya rotating cuff ya. Jadi otot yang buat bahu kita berputar itu ada masalah di situ. Sebabnya bisa jadi mungkin kita menggunakan otot itu terlalu berlebihan, atau bahasanya kesleo atau lain-lain ya. Jadi dan sebab keduanya adalah ketika kita ada saraf terjepit ya. Jadi cuma ada dua ini aja. Lama-lama kita tidak punya kemampuan untuk menaikkan bahu kita, atau ada nyeri ketika kita melakukan menaikkan bahu kita. Seperti ini sebabnya karena ada cedera di otot kita. Seperti yang kita tahu, saat ini teknologi sudah jauh berkembang termasuk di dunia medis. Bahkan, para dokter sudah berhasil untuk menemukan implan bahu yang berfungsi untuk mengatasi berbagai masalah pada bahu. Kalau misalkan kita memasang implan bahu lalu implan tersebut gagal, apakah kita bisa menggantinya? Berikut penjelasan Dr. Ruben. Normal shoulder replacement, the anatomical shoulder, if it fail, then we can change to reverse shoulder. And then now if the reverse shoulder you put in and it fails, I mentioned there's now that new 3D printed replacements that can offset the bone loss can also be changed. So the answer is yes. But a short answer is, if you time it right, there's no need to change for it to fail. If you time it right to you're about 70 years old, thereabout, you go to a surgeon who's very comfortable doing it, has a large volume of this, then it will last you the rest of your lifetime. It's only I've seen cases where, if it's not properly done, it's pointing the wrong way, and that's how it fails, can fall apart and get loose. So if you are the right age for it, in your 70s or so, and you have a very competent surgeon, it shouldn't be a problem. But rest assured that if, touch wood, something happens, we now have all the implants and technology available to change it. Oke, jadi ini ada pertanyaan yang bagus sekali Bapak Ibu ya, saya coba terjemahkan. Ketika kita melakukan pemasangan implan bahu ya, dan di kemudian hari implan ini fail atau rusak, apakah kita bisa menggantinya? Ya, jadi ini Dr. Ruben bilang pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, karena Dr. Ruben
menjelaskan ya secara umum ya implan bahu ini umurnya tuh bisa bertahan selama 20 tahun ya. Akan tetapi memang bisa lebih panjang dari itu. Ya, Dr. Ruben jelaskan tadi kalau kita melakukan penggantian bahu dengan total pergantian bahu itu kalau kita gagal, kita menggunakan teknik RSA ini untuk membetulkan. Nah, ketika RSA ini gagal, masih ada satu teknik lagi yang bisa digunakan untuk membetulkan RSA ini. Yaitu salah satu maksudnya jawabannya jadi bisakah kita ganti? Jawabannya iya. Tetapi Dr. Ruben menjelaskan, ketika kita itu mau melakukan operasi pada bahu kita sudah memilih dokter yang benar dan dokter itu sudah punya jam terbang tinggi. Dan seharusnya kita tuh nggak perlu khawatir bahwa implannya akan gagal ya, karena ketika salah satu kriterianya adalah kita umurnya sudah lanjut, misalnya 60 70. Ketika kita mempunyai implan yang umurnya 20 tahun, itu berarti kita sebenarnya sudah nggak perlu khawatir implannya akan gagal. Dan bahkan bisa lebih panjang selama hidup kita, implan bisa digunakan. Jadi ketika kita menggunakan dokter yang memang sudah ahlinya, ya biasanya sih implan itu nggak rusak. Kecuali kalau ada hal-hal tertentu, ya touchwood, misalnya kita jatuh atau apa-apa, ya kita nanti akan melihat opsi-opsi yang lain akan digunakan bagaimana membetulkan. Setiap penyakit atau gangguan pada tubuh kita jika ditangani dengan tepat pasti akan bisa sembuh dengan lebih cepat, termasuk juga dengan sakit bahu. Lalu mengapa bisa sakit bahu yang pernah kita rasakan dan sudah diobati bisa kembali kita rasakan atau bisa dikatakan sakit bahu tersebut kambuh? So this could be a few things, okay? It could be that you have an underlying rotator cuff problem, it could be a tear, or it could be inflammation, and the inflammation usually should get better after a few weeks, right? But if something wrong in your behavior, I don't know whether if you're doing manual work or always playing some sport where you're overhead and there's a lot of rubbing, sometimes that can be the cause why it keeps coming back, okay? I also am not sure of your age. It also could be a bit of a joint wear and tear. So I think if you have this problem and this pain, anything that lasts more than 2 or 3 weeks, I think it's always a good idea to see a doctor, at least get an X-ray or maybe even an MRI if necessary to see what's going on. So, because there are quite a few things that it can be. Some are not serious, can recover. Some may actually need some treatment. So if it sounds like it's been quite a few months and it keeps coming back, even though it's not painful, I would suggest getting to the bottom of it. Oke, jadi ada pertanyaan bagus sekali juga nih. Ada seorang pasien ya yang lengan bahu kanannya sering sakit dan ketika minum obat anti radang kondisinya membaik, tetapi setelah beberapa bulan kambuh kembali ya, akan nyeri kembali. Dan ini sudah mulai merasa agak terganggu aktivitasnya. Jadi bagaimana nih solusinya? Dr. Ruben menjelaskan sebabnya bisa beberapa macam, tapi yang pasti adalah karena otot rotatingnya ada masalah. Bisa jadi karena mungkin kesleo, bisa jadi karena radang, dan bisa jadi karena terjepit ya. Tapi bisa kita perhatikan kalau memang ini sudah datang kembali terus hilang, datang lagi, bisa jadi itu sesuatu yang tidak hanya radang. Kalau radang itu biasanya minum obat setelah waktu tertentu akan hilang radangnya dan sembuh. Atau misalnya nih kita melakukan aktivitas sehari-hari kita tuh mungkin memancing otot kita tuh untuk kesleo lagi dan kesleo lagi. Misalnya kita main olahraga yang sering angkat tangan atau aktivitas kerja kita seharian yang sering menggunakan lengan kita ke atas dan lain sebagainya. Itu yang mempengaruhi bahu kita ini mudah untuk cedera. Kita periksa dulu apakah ada nggak lifestyle kita yang seperti itu. Kalau nggak ada, ya mungkin kita harus periksakan karena sakit bahu yang sudah lebih dari 2 atau 3 minggu itu menurut Dr. Ruben bagus sekali sebagai titik di mana kita tuh mulai harus ngecek sebenarnya masalah titiknya tuh apa, karena kan ini sudah kembali dan berulang. Nah itu tadi sesi tanya-tanya dokter bersama dengan Dr. Ruben Manuares, spesialis ortopedi. Gimana nih kira-kira menurut kalian, seru nggak? Kita bakal ada tanya-tanya dokter bersama dengan Profesor Alvin Engcikiyong pada hari Sabtu nanti. Jadi kalian harus stay tune terus di channel Tekon TV. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kita tambah semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat kamu. See you on the next video. Bye. Setelah menonton video ini, jangan lupa subscribe channel Tekon TV.
Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.